Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pada hari ini yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Saya, Cynthia Nurulpadia, sebagai moderator dalam presentasi kelompok 2 kali ini, di mana kelompok 2 ini akan membahas tentang psikologi sosial. Namun tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Indra, Resti, Didi, dan Nurfitri. Langsung aja kita ke pembahasannya. Bab pertama yang akan kita bahas dalam ranah psikologi sosial kali ini adalah pengaruh sosial dan kontrol pribadi. Dalam bab kali ini kita akan membahas bagaimana seorang individu dapat dipengaruhi dan mempengaruhi orang lain dalam interaksi sosialnya. Nah, bagaimana sih seorang individu dapat dipengaruhi dan mempengaruhi orang lain tersebut? Ada 4 cara seorang individu dapat dipengaruhi dan mempengaruhi orang lain. Di antaranya pertama adalah dengan cara konformitas, kedua dengan cara compliance atau kesepakatan, ketiga dengan cara obedience atau kepatuhan, dan keempat dengan cara indoktrinasi efektif. Cara pertama seorang individu dapat dipengaruhi dan mempengaruhi orang lain adalah dengan cara konformitas. Nah, apa sih konformitas itu? Di sini dijelaskan oleh Baron dan Bayern pada tahun 2005. Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Adapun lebih sederhananya lagi dijelaskan oleh Cialdini dan Goldstein pada tahun 2004 yang mengatakan bahwa konformitas adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu untuk mengubah perilakunya agar sesuai dengan respon orang lain. Jadi konformitas ini adalah bagaimana kita bersikap sesuai dengan apa yang orang lain inginkan atau sesuai respon orang lain, tidak sesuai dengan kehendak kita sendiri, agar kita disukai dan disegani oleh orang lain. Bagaimana seorang individu dapat dipengaruhi dan mempengaruhi orang lain adalah dengan cara compliance atau kesepakatan. Nah, apa sih compliance atau kesepakatan ini? Itu di sini Baron dan Bayern pada tahun 2005 mengemukakan bahwa compliance atau kesepakatan adalah suatu bentuk pengaruh sosial yang meliputi permintaan langsung dari seseorang kepada orang lain. Nah, si pelaku kesepakatan ini kita bisa sebut dengan pembujuk yang ulung gitu ya, karena si pelaku kesepakatan ini bisa membujuk orang lain, bisa mempengaruhi orang lain agar bisa menyepakati apa yang dia mau. Nah, para pelaku kesepakatan ini diantaranya adalah bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti para penjual barang, orang-orang di bidang periklanan, lobby politik, pencari dana, dan sebagainya. Masih banyak lagi gitu ya para pelaku kesepakatan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya akan membahas tentang obedience atau kepatuhan. Obedience atau kepatuhan merupakan suatu bentuk pengaruh sosial di mana seseorang memerintahkan satu orang atau lebih untuk melakukan suatu atau beberapa tindakan. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Baron dan Birney pada tahun 2005. Untuk selanjutnya ada pendapat dari M. Seriot dan Ulum dan Wulandari pada tahun 2013. Mendefinisikan kepatuhan sebagai bentuk pengaruh sosial di mana kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh individu merupakan sebuah respon dari perintah individu lain yang berposisi sebagai figur otoritas. Hal-hal yang perlu diketahui mengenai kepatuhan. Menurut Hook dan Abrams pada tahun 1998 terdapat beberapa hal yang perlu diketahui mengenai kepatuhan. Beberapa hal tersebut, yang pertama, secara nalar, kepatuhan adalah bentuk paling langsung dari pengaruh sosial. Yang kedua, kepatuhan lebih jarang terjadi dibandingkan konformitas dan kesepakatan. Yang ketiga, lebih sering terjadi dalam setting khusus dalam institusi tertentu seperti sekolah hingga ke militer. 4. Penelitian Stanley Milgram mengindikasikan bahwa banyak orang bersedia untuk mematuhi perintah dari sumber otoritas yang relatif tidak berkuasa. Bahkan 3 perintah tersebut meminta mereka untuk menyakiti orang asing yang bersalah. Yang kelima, kepatuhan yang merusak sangat memainkan peran dalam kehidupan
anggota. Contohnya adalah kepatuhan tentara Jerman dalam mengingatkan jutaan warga sipil dari ras tertentu saat Perang Dunia II. Yang keenam, sejumlah strategi dapat membantu mengurangi terjadinya kepatuhan yang merusak, termasuk diantaranya adalah mengingatkan individu bahwa mereka turut bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan, mengingatkan bahwa kepatuhan melebihi kewajaran tidak tepat, mempertanyakan motif figur otoritas. Yang selanjutnya itu indoktrinasi intensif. Definisi dari indoktrinasi intensif adalah suatu proses yang dilalui individu untuk menjadi suatu kelompok ekstern dan menerima belief serta aturan-aturan dari kelompok tanpa banyak bertanya. Pendapat itu dikemukakan oleh Hook dan Abrams pada tahun 1998. Ada beberapa tahapan indoktrinasi intensif yang bisa dijelaskan seperti yang pertama, tahap perunakan atau soft turning up. Yang kedua, itu tahap kesepakatan. Yang ketiga, tahap internalisasi. Dan yang terakhir, keempat, tahap konsolidasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan daya tarik interpersonal. Dapat diketahui bahwa daya tarik interpersonal adalah sikap seseorang mengenai sikap orang lain, di mana ketertarikan meliputi evaluasi sepanjang suatu dimensi yang berkisar dari sangat suka hingga sangat tidak suka. Jadi sudah jelas sekali bahwa daya tarik interpersonal ini yaitu berdasarkan diri sendiri bagaimana seseorang tersebut menyukai satu pekerjaan ataupun sebaliknya. Akan tetapi perlu diketahui juga bahwa kekuatan kedekatan atau repeated exposure, yaitu semakin dekat jarak fisik semakin besar pula kemungkinan dua orang atau lebih akan mengalami kontak secara langsung dan mengalami repeated exposure. Repeated exposure adalah kontak yang terjadi secara terus-menerus dengan sebuah stimulus. Jadi ya ini kekuatan kedekatan ini ya berasal dari diri sendiri juga ataupun dari orang lain yang melakukan suatu interaksi. Yang kemudian kedekatan afektif, emosi positif dan negatif keadaan emosional kita. Jadi apapun itu memengaruhi persepsi, kognisi, motivasi, pengambilan keputusan dan ketertarikan interpersonal. Jadi emosi sendiri dalam psikologi juga dapat disebut dengan afek. Dua karakteristik afek yang paling penting adalah intensitas sekuatan emosi dan arah apakah emosi tersebut positif atau negatif. Jadi kedekatan afektif ini bagaimana seseorang tersebut berinteraksi. Nah, dari interaksi tersebut apakah menghasilkan positif ataupun negatif. Kemudian dasar afektif dan ketertarikan. Yang pertama, afek dan ketertarikan. Jadi dalam afek dan ketertarikan ini cukup banyak eksperimen yang telah cukup konsisten menunjukkan bahwa afek positif mendorong evaluasi yang positif terhadap orang lain yang sering kita sebut sebagai rasa suka. Sementara itu, afek negatif mendorong evaluasi negatif yang kita sebut sebagai rasa tidak suka. Jadi dalam afektif dan ketertarikan ini ya, bagaimana seseorang tersebut merasa sangat suka terhadap pekerjaan tersebut ataupun sebaliknya. Yang kedua, efek langsung emosi terhadap ketertarikan. Afek positif yang dibangkitkan oleh repeated exposure dapat menentukan rasa suka dan kita akan segera menggambarkan bagaimana ketertarikan didasarkan pada reaksi afektif terhadap penampilan, sikap dan atribut-atribut lain seseorang. Jadi ini penilaian terhadap diri sendiri bagaimana seseorang tersebut dilihat dari suatu penampilan ataupun sikap dan juga bagaimana cara kinerja orang tersebut dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, efek tak langsung emosi terhadap ketertarikan. Seringkali perasaan positif atau negatif yang kita rasakan tidak didasarkan pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh individu yang berinteraksi dengan kita. Jadi, ini sangat sukar sekali ya untuk diketahui bahwa seseorang tersebut memiliki perasaan positif baik seseorang tersebut sedang baik-baik saja ataupun sebaliknya. Jadi, dalam suatu pekerjaan tersebut tidak semena-mena untuk melakukan suatu etika yang kurang baik. Selanjutnya, teori mengenai ketertarikan terdiri dari teori kognitif, teori penguatan, dan teori interaksi. Dapat diketahui bahwa teori kognitif yaitu menekankan proses berpikir sebagai dasar menentukan perilaku. Jadi sebelum kita melakukan
Selanjutnya yaitu teori penguatan, di mana dasar teori ini mencakup sederhana, yaitu bahwa orang yang berperilaku selalu ditolak oleh Tuhan. Dapat diketahui juga bahwa suatu pekerjaan yang baik yang dilakukan oleh pegawai baik, maka perusahaan akan memberikan harga atau reward. Sebaliknya, jika pegawai tersebut bermalas-malasan, sebaliknya instansi atau perusahaan tersebut akan memberikan punishment atau hukuman. Yang terakhir, teori interaksionis, yaitu teori ini menitik beratkan pada ketertarikan antar pribadi sebagai suatu konsep. Jadi bagaimana seorang tersebut memiliki keterkaitan antara pribadi dengan orang lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku agresi. Ada banyak pengertian menurut para ahli mengenai agresi. Salah satunya menurut Wilson dan Akan. Menurutnya, agresi adalah individu dengan maksud melukai atau mencelakakan individu lain dengan atau tanpa tujuan tertentu. Adapun faktor atau penyebab dari perilaku agresi. Yang pertama, proses belajar, faktor penguatan, faktor norma sosial, faktor biologis seperti gen, faktor belajar sosial, faktor amarah, dan faktor lingkungan. Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan dari perilaku agresi, yaitu kecenderungan untuk represi pengalaman traumatik tersebut dan dapat berlanjut antara generasi ke generasi. Untuk jenis-jenis agresi terbagi menjadi dua. Yang pertama, agresi benci atau emosi, dan agresi untuk sarana sebagai mencapai tujuan. Untuk teori agresi sendiri ada teori bawaan dan teori lingkungan. Untuk teori bawaan yaitu teori psikoanalisis, teori naluri, dan teori biologis. Untuk teori lingkungan ada faktor dorongan dan faktor frustasi. Pengaruhnya terhadap agresi adalah hal yang berpengaruh terhadap agresi adalah kondisi lingkungan atau pengaruh terhadap kelompok. Mengakhiri video presentasi hasil diskusi kami mengenai psikologi sosial, kami akan membacakan di salah satu ungkapan dari Carl Rogers, seorang psikolog asal barat, yang mana beliau itu mengungkapkan suatu ungkapan yang sangat erat kaitannya dengan psikologi sosial. Ungkapannya tersebut berbunyi, "When I look at the world, I'm pessimistic, but when I look at people, I'm optimistic." Ketika saya melihat dunia, saya merasa pesimis gitu ya. Ketika si Carl Rogers ini melihat dunia, melihat realita, melihat keadaan yang tidak sesuai ekspektasinya, dia sangat merasa pesimis gitu ya. Dia sangat tidak percaya diri akan dirinya dan tidak percaya diri akan kemampuannya. Akan tetapi gitu ya, pada saat si Carl Rogers ini melihat orang-orang yang ada di sekitarnya, dia itu merasakan optimis. Dia merasa percaya diri, dia merasa dia mampu untuk melakukan apa yang dia mau. Nah, dari ungkapan Carl Rogers ini bisa kita simpulkan bahwa orang lain terhadap individu lainnya itu sangatlah mempunyai pengaruh yang besar. Nah, ini merupakan salah satu contoh ya ungkapan mengenai psikologi sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.